Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan memasuki sebuah ibadah, pembahasan tentang sebuah ibadah yaitu nazar. Silahkan disetorkan hafalannya Mas Anjasyah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى Sudah dipersiapkan belum tadi? قوله تعالى Persiapkan dulu Mas Usama. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ya, Mas Barakallahu Fiik, Mas Ukasha. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Barakallahu Fiik, Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilu nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Barakallahu Fiik, Mas Anjasyah. ودليل النذر قال بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Barakallahu Fiik. Terjemahannya halaman 57. Dibaca Mas Ukasha. Dalil nadar adalah firman Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Masya Allah. Ibadah namanya apa? Nazar. Pernah dengar nggak ibadah namanya nazar? Apa coba nazar itu? Janji Berjanji apa? Mengerjakan Mengerjakan amalan kepada apabila itu apa keinginannya dikabulkan. apa ya? Kalau ada orang bernazar kayak gini, saya malam ini bernazar akan sholat tahajud, misalnya kayak gitu aja, nggak ada kalau seandainya gini, itu termasuk nazar nggak? Termasuk. Berarti kan nggak harus kalau keinginan terjadi. Makanya kata para ulama, nazar itu adalah ijabul mar'i ala nafsi syai'an lam yajib alaihi. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu atas diri sendiri, padahal sesuatu nggak wajib. Apa? Mewajibkan sesuatu atas diri sendiri, padahal sesuatu itu tidak wajib. Diulangi Mas Abdurrahman. Mewajibkan sesuatu atas diri sendiri padahal sesuatu itu tidak wajib. Mewajibkan sesuatu itu atas diri sendiri padahal sesuatu itu tidak wajib. Ya, apa sama? wajibkan sesuatu itu pada diri sendiri padahal sesuatu itu tidak wajib. Ya, Mas Anissa. Mewajibkan Sesuatu itu pada diri sendiri padahal itu bukan wajib. padahal itu tidak wajib. Contoh, puasa Senin Kemis, sunnah atau wajib? Sunnah. Ya. Kemudian dia berkata, saya bernazar akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Saya bernazar akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Puasa Senin Kemis yang aslinya hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika dia bernazar berubah menjadi apa? Wajib. Nah sekarang puasa Ramadan, saya bernazar akan puasa Ramadan. Ya nggak usah nazar, itu sudah apa? Sudah wajib. Makanya tadi kan yang aslinya hukumnya tidak wajib. Itu namanya nazar. Itu namanya nazar. Nah, nazar itu ada 2. Nazar itu ada 2. Yang pertama nggak pakai syarat, yang kedua pakai syarat. Yang nggak pakai syarat seperti Abi contohin tadi. Saya bernazar malam ini saya ingin tahajud 11 rakaat.
Itu namanya nazar tanpa syarat. Kalau yang pakai syarat gimana? Apa bisnisnya apa? Apabila Aku dapat apa? aku dibelikan sepeda sama Abi, apabila aku diberi rezeki berupa sepeda, maka aku bernazar akan sholat tahajud 11 rakaat panjang-panjang misalnya. Itu namanya nazar pakai syarat. Ya. Yang pertama hukumnya apa? Yang kedua hukumnya apa? Wajib dua-duanya. Sama hukumnya sunnah, jadinya wajib. Yang pertama hukumnya bagus, yang kedua hukumnya makruh. Yang pertama hukumnya bagus, yang kedua hukumnya makruh. Ya, bagus-bagus saja. Mamduh itu adalah terpuji, boleh, bagus. Kalau yang kedua hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mau beribadah aja pakai syarat. Ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inna nadhara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar itu tidak bisa memajukan sesuatu ataupun mengundurkan sesuatu. Ya. Contoh misalnya, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah untuk pondok tunas ilmu 100 juta. Nazarnya dia itu tidak akan menjadikan dia sembuh atau tidak sembuh. Karena sembuhnya seseorang itu nggak ada hubungannya dengan nazar. Sembuhnya seseorang dari penyakit itu tergantung kehendak Allah, bukan tergantung apa? Nazar. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inna nadhara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar itu tidak bisa merubah sesuatu. Bikin sembuh atau bikin tidak sembuh. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma yustakhraju bin nadhri minal bakhil. Sesungguhnya yang nazar itu adalah orang bakhil. Apa artinya bakhil, Jas? Pelit. Masa mau beribadah aja pakai syarat. Sehingga nazar yang pakai syarat, ya itu hukumnya makruh. Tapi dua-duanya, baik yang nazar pakai syarat maupun tidak pakai syarat, itu wajib untuk ditunaikan. Makanya di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Apa artinya Mas Anjas, yufuna bin nadri? Mereka menunaikan nazar. Ya. Dan ini berarti mereka dipuji sama Allah. Kalau dipuji sama Allah berarti apa yang mereka lakukan bagus atau tidak? Bagus. Jadi menunaikan nazar itu bagus. Menunaikan nazar itu bagus. Berarti nazar ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Karena ibadah maka tidak boleh apa maksud sama? Diperuntukkan kepada saya. Untuk selain Allah. Contohnya aku bernazar untuk kuburan itu nggak boleh. Ya. Karena nazar adalah ibadah. Ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Ketika itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka akan menjadi perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami anak-anakku? Alhamdulillah. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kenapa orang itu menunaikan nazar? Karena dia tahu bahwa akan datang suatu hari azab itu merata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, hati-hati. Jadi dorongan kita menunaikan nazar adalah karena kita yakin tentang adanya surga dan neraka. Alhamdulillah kita selesai al-aslul awal. Ya. Pondasi yang pertama. Jadi sebelum kita berpindah ke al-aslul tsani, ya, kita pengen mengulang kembali hafalan kita. Makanya besok tidak ada pelajaran
besok hari murajaah. Nah, bukan hari libur. Besok hari murajaah, kita ulangi hafalan kita, aplikasi waktu selama sekian menit, nanti dibaca. Mudah-mudahan kita bisa mengulangi hafalan kita. Berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, cuma 12. Cuma 12. Iya, dari awal. Ya. I'lam rahimakallah, dari situ. Ya. Makanya besok insya Allah tidak ada live. Besok adalah waktunya murajaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.